Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang ba'da au. Jadi an mudmaroh yang berada setelah au. Untuk mempersingkat, kita lihat di sini ada beberapa contoh. Istami' nushat tabibi au yatimma sifauka. Nah, di sini contoh yang pertama, istami' nushat tabibi au yatimma sifauka. Dengarkan nasihat dokter hingga Anda sembuh atau hingga Anda sembuh. Dengarkan nasihat dokter, istami' nushat tabib, dengarkan nasihat dokter, au yatimma sifauka, atau hingga sembuh sempurna. Contoh yang kedua, tahabbab ila ikhwanika au tanala ridhohum, tahabbab ila ikhwanika au tanala ridhohum. Cintailah, sayangilah oleh Anda saudara-saudaramu, atau hingga engkau mendapat keriduan, kerelaan mereka. Sayangi saudara atau hingga Anda mendapatkan keriduan, kerelaan mereka. Yu'aqobul musi'u au ya'tadhiro. Yu'aqobul musi'u au ya'tadhiro. Orang yang berbuat jahat dihukum kecuali dia dimaafkan. Orang yang berbuat kejahatan itu dihukum atau kecuali orang yang berbuat jahat itu dimaafkan. Jadi di sini ataunya maknanya adalah ila. Demikian halnya dengan contoh nomor 4. Yuhramut tilmidul mukafata aw yajtahida. Yuhramut tilmidul mukafata aw yajtahida. Siswa itu tidak boleh mendapat tunjangan atau kecuali dia bersungguh-sungguh. Siswa itu tidak boleh mendapatkan tunjangan atau mendapatkan beasiswa, ya, atau kecuali dia bersungguh-sungguh. Jadi contoh yang pertama, dengarkan nasihat dokter sampai Anda sembuh betul. Sayangi saudara sampai Anda mendapatkan keriduan mereka. Penjahat itu dihukum, ya, penjahat itu dihukum atau dimaafkan. Siswa itu tidak boleh dapat beasiswa kecuali bersungguh-sungguh. Nah, itu beberapa contoh ya. Al-bahsu, pembahasan di sini. Al-kalimatu yatimma wa tanala wa ya'tadiro wa yajtahida fil amsilatis sabiqati kulluha af'alun mudhari'ah wa kullu minha masbukun biharfi huwa au. Kata-kata seperti yatimma, tanala, ya'tadiro, dan juga yajtahida pada contoh-contoh tadi semuanya jelas itu adalah fi'il mudhari.
Kenapa disebut fi'il mudhari? Karena mengandung salah satu huruf mudhoro'ah. Baik itu ya, ta, ya, dan lain sebagainya. Dan fi'il mudhari ini jelaslah dia didahului oleh huruf au. Dia berada setelah huruf-huruf au, ya, yatima islau, tanala islau, ya tadiro selau, ya jtahidas, au juga ya. Wa idza ta'amalna hadzal harfa fil misalainil awwalain wajadnahu bima'na ila li'annahu yasihu an tawa'a ila fi mawdihi mastiqamatil ma'na al maqsudi. Kalau dicermati dua fi'il pada contoh yang pertama, yaitu yatima, tanala. Kalau kita perhatikan dua contoh, ya, kalau kita perhatikan huruf pada dua contoh yang pertama, huruf au maksudnya, yang berada setelah yatima sama tanala ini ya. Nah, au di situ kita temukan maknanya itu cocok dengan ila. Kita temukan, kita dapati, kita rasakan maknanya itu adalah au di situ adalah ila, gitu ya, maknanya ila. Mengapa maknanya ila? Karena au di situ cocok kalau kita gantikan atau kalau kita tempatkan kata ila sampai pada tempat, ya, pada tempat huruf tersebut. Jadi kalau kita tempatkan ila pada tempat au tersebut, nah itu cocok sekali, gitu ya. Jadi kita temukan memiliki makna ila, bahwa di au tersebut maknanya ila. Karena kalau kita tempatkan ila pada tempat au tersebut, gitu ya, maka maknanya itu cocok sekali dengan yang dikehendaki. Jadi kalau kita cermati dua contoh tadi itu yang yatima ini, yatim. Jadi au di sini kalau kita ganti atau kita tempatkan ila, nah maka itu layak katanya. Layak kita simpan ila di situ pada tempat au tersebut disertai terdapat kecocokan makna yang dikehendaki. Jadi kita dapati au di situ maknanya ila karena layak untuk disimpan ila pada tempat di situ disertai terdapat kecocokan makna yang dikehendaki. Fatakul, maka Anda bisa sebutkan, Anda bisa ucapkan istami' nushatobib ilaan, nah gitu, ilaan yatimma syifa uka. Jadi setelah au di situ nanti au-nya dirubah dulu ke ila, nah nanti dimunculkan an gitu. Jadi kalau setelah ila itu bisa muncul an, tapi kalau setelah au nggak bisa. Unik juga ya. Jadi logikanya ini kita harus menempatkan dulu ila, baru bisa menzahirkan an. Tetapi kalau tidak kita tempatkan ila, hanya maknanya saja yang kita inputkan di sini, sedangkan secara tersuratnya tetap au, maka itu tidak boleh muncul an, gitu. Nah, maka ini kalau gitu ya, aslinya seperti ini. Istami nushatobib ilaan yatim masifauka. Aslinya seperti ini. Demikian juga bisa kita sebut untuk contoh yang kedua, tahabbab illa ikhwanika ilaan tanala ridhohum. Sayangi saudaramu sampai
Anda ya hingga Anda mendapatkan kerelaan mereka. Wa idza ta'amalnahu fil misalain al-akharain wajadnahu bima'na illa li'annahu yasihu an tada'a illa fi mawdihi ma'astiqamatil ma'nal maqsudi. Selanjutnya, kalau kita cermati pada dua contoh fi misalaini al-akharaini, ada contoh terakhir yang kedua, yaitu yu'aqabul musi'u au ya'tadiru, atau di sini yuhramu tilmidul mukafata au yajtahida. Nah, maka kita temukan au di situ maknanya illa, kecuali. Kenapa kita temukan makna illa di situ? Karena memang pada tempat au itu cocok kalau kita simpan illa, gitu ya. Jadi pada tempat au itu layak kita simpan illa disertai karena terdapat kecocokan makna yang dikehendaki. Maka Anda bisa ucapkan doa qabul musi'u illa an ya'tawiro. Nah, muncul annya di sini. Wa yuhramu tilmidul mukafata illa an yajtahida. Maka di sini jadi clear, jelas. Kenapa ya'tawiro ini dinasabkan? Kenapa yajtahida ini dinasabkan? Karena ada an yang itu tidak muncul ketika au, gitu ya. Tapi ketika kita tempatkan maknanya di sini dizahirkan, maka jadi muncul, gitu ya. Sedangkan kalau secara tersurat au itu tidak muncul. Maka Anda bisa ucapkan misalnya penjahat dihukum kecuali dia dimaafkan. Siswa itu tidak boleh dapat beasiswa kecuali bersungguh-sungguh. Nah, gitu ya. Jadi di sini au di sini kita lihat berdasarkan kelayakan dan kecocokan makna yang dikehendaki. Nah, maka untuk au ini adalah ila, untuk au yang kedua ini adalah illa, gitu ya. Yang ini ila, yang ini illa. Wa idza nazarna ila awakhiril af'alil mudhara'ah ba'da au hadhihi wajadnaha mansubatun min ghairi an takuna masbuqatun bi adawatin nasbi zahirah. Wa idzan yakunu nasbuha binasib mudmar. Wala budda an yakuna hada nasib al mudmar wa an li'anal mana la yastaqim bitaqdiri ghairiha minal hurufin nasibah lil mudhari. Nah, kalau kita cermati, kalau kita lihat pada akhir fi'il mudhari gitu ya, setelah kata au, kita perhatikan ya pada akhir dari fi'il mudhari setelah au, nah maka semuanya dinasabkan ya. Misalnya di sini yatima, bukan yatimu kan, tapi yatima. Tanala, bukan tanalu, tapi tanala. Di sini ya'tadiro, bukan ya'tadiru, tapi ya'tadiro. Di sini yajtahida, bukan yajtahidu. Jadi dia yajtahida. Nah, semuanya kan dinasabkan. Kita lihat semuanya dinasabkan. Nah, namun ketika kita lihat dinasabkan, tidak terlihat satupun empat huruf yang menasabkan sebelumnya itu. Tidak kita lihat an, kai, ya kan, dan lain-lain itu tidak kelihatan di situ. Nah, karena itu pasti dia dinasabkan dengan kata yang mudmar, kata yang disembunyikan secara tersurat, gitu ya, di antara empat yang menasabkan, gitu ya, antara an, kai, idzan, gitu ya. Jadi antara empat huruf itu, nah pasti disembunyikan. Nah, cuman dari analisis terhadap kalimat labudda an yakuna hadan nasib al-mudmar wa an, katanya.
Tapi pasti ini huruf yang menasabkan yang disembunyikan tadi itu pasti dia adalah an. Kenapa? Li'anal ma'na la yastaqim bitaqdir ghayriha minal hurufin nasibah lil mudhari. Kenapa di sini an? Nah, karena makna ya. Karena makna dari si fi'il mudhari tadi itu tidak akan bisa cocok kalau misalnya kita tentukan menggunakan huruf yang menasabkan selain dari an, gitu ya. Jadi kalau kita gunakan huruf nasab yang lain untuk menasabkan fi'il mudhari, maka maknanya tidak cocok. Tidak cocok gitu ya. Tidak relevan maknanya itu. Sedangkan yang relevan, yang cocok itu hanya an. Karena itulah mudmar ini pasti an, yang tersembunyi pasti an. Jadi kalau pakai lau misalnya atau kai itu nggak cocok ya. Kita pakai kai nggak cocok kan? Gitu. Tapi yang cocok itu pakai ila an, nah gitu kan, atau illa an gitu. Jadi kita ketahuinya dari sisi kelayakan dan kecocokan dengan makna yang dikehendaki. Walama kanat an la tudharu qabla al-mudhari al-masbuq bi au hadhihi kanat wajibatul idmari. Nah, juga disampaikan oleh mu'alif bahwa dan ketika an ini tidak bisa terlihat sebelum fi'il mudhari yang didahului oleh au, nah maka karena dia itu tidak bisa muncul si an ini, maka ini adalah an wajibal idmar. Jadi wajib disembunyikan. Jadi karena an ini tidak akan bisa muncul, tidak akan bisa dituliskan ya sebelum si fi'il mudhari yang didahului oleh au tadi itu. Nah, maka ini artinya an tersebut mesti disembunyikan, mesti ditersiratkan. Al-qaidah. Kaidahnya yansabul mudhari'u bi an mudmaratan wujuban ba'da au allati bi ma'na ila au illa. Fi'il mudhari dinasabkan dengan an yang wajib disembunyikan setelah kata au, yang mana au di sini harus atau au di sini yang layak mengandung makna ila atau illa gitu ya. Ila di sini maksudnya sampai, illa di sini maksudnya kecuali gitu ya. Jadi fi'il mudhari dinasabkan dengan an yang wajib disembunyikan setelah huruf au, di mana huruf au-nya layak menyandang makna sampai alias ila atau kecuali alias illa gitu. Baik, itu yang bisa diulas di kesempatan kali ini. Selanjutnya silakan Anda untuk menyalakan soundnya dan juga dilatih ya.